Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'du. Sabahal khair. Sabahun nur. Kaifa haluk? Alhamdulillah. Untuk supaya belajar kita tambah semangat, ngantuk-ngantuknya hilang, segar, mari kita sama-sama menyanyikan lagu belajar dan kita hayati maknanya agar kita terus semangat belajar. Sama-sama. Belajar olehmu Tajid yang soleh, karena Quran turunnya pasien, berguru pada ahlinya. ya, rajin berguru pada ahlinya. Karena kalau salah guru juga bahaya. Terutama kita belajar fikih. Saat ini pelajaran kita fikih tentang sholat. Nanti yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Apa firman Allah tentang sholat? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Artinya, jadi kalau sholat kita sudah baik dan benar, maka sholat itu insya Allah akan membentengi kita agar kita tidak terjerumus perbuatan keji dan munkar. Sehingga orang tua, guru tidak terlalu capek untuk bernasehat. Maka jaga, perbaiki sholat kita, ya. Kemudian sholat, sabda Rasul, adalah miftahu kulli khair, pembuka tiap-tiap kebaikan. Jadi kalau sholat kita juga baik dan benar, sholat itu yang menuntun kita mengerjakan perbuatan baik-baik yang lainnya. Sekarang tentang sholat. Yang pertama, coba dicermati yang pertama. Buatlah komentar atau pertanyaan. Jadi berkomentar. Anda semua diminta untuk berkomentar tentang gambar berikut ini atau bertanya. Boleh juga bertanya, ya. Oke, saya kasih waktu 1 menit untuk mencermatinya. Tidak perlu 1 menit. Kalau sudah sekarang ada di dalam otaknya tentang gambar ini, tuangkan saja, ya. Oke, yang mau duluan? 1, 2. Sekarang Haikal mengamati atau bertanya? Bertanya tentang gambar yang mana? Oke, nomor 1, silakan. Apa hukumnya anak kecil menjadi? Apakah ada yang mau menjawab? Ayo, siapa yang mau menjawab? Itu dijawab oleh Mas Muka Epan. Dijawab oleh Epan. Ayo, Epan. Boleh apabila anak kecil itu mengetahui untuk sholat. Dijawab oleh temannya Epan. Boleh hukumnya anak kecil menjadi imam apabila anak kecil itu sudah tahu hukum-hukum tentang sholat. Itulah yang disebut dengan mumayyiz atau tamyiz. Ada namanya balik, ada namanya tamyiz. Beda ini. Tamyiz itu, ini perhatikan ya. Tamyiz itu dia sudah mengetahui tentang sholat. Meskipun umurnya 6 tahun misalnya. 6 tahun kelas berapa kira-kira? Kelas 1 SD atau belum ya? Kelas 7 misalnya. Kelas 7. Maksudnya umurnya 7 tahun, kelas 1 SD. Tapi dia sudah paham betul. Dia sudah dikhitan, paham tata cara istinja, toharoh, wudunya bagus, rukun sholatnya bagus, rukun wudu, kemudian masuk ke bab sholat, bacaannya sudah bagus, fasih, paham mana sunnah sholat, mana rukun sholat, dia paham itu. Itu namanya sudah paham, mengetahui, maka dia disebut atau mumayyiz. Maka anak seperti ini boleh dia menjadi imam meskipun orang tua, tetapi dia tidak tahu, maka jangan jadi imam. Tadi temannya mengamati bertanya tentang gambar yang pertama. Bagaimana hukumnya kalau anak kecil jadi imam? Jadi jawabannya boleh kalau dia sudah atau mengetahui betul mana syarat, rukun, ya, sunnah dan sebagainya. Lanjut nomor 3.
Ya, silakan. Nah, itu. Jadi temannya Huda mengomentari gambar nomor 3. Sholat menggunakan masker hukumnya boleh, apalagi saat ini terjadi wabah. Nah, jadi dijelaskan juga kan kita di sini belajar kitab kuning. Nah, dijelaskan juga ada di dalam kitab itu tidak bagus menutup hidung. Nah, tidak bagus menutup hidung supaya hidung kita kena dengan tempat kita. Jadi kan kalau kita sujud itu aturannya itu lutut dulu, lutut, tangan, terus kening, terus hidung. Jangan sampai kening duluan. Wah, bagaimana itu kalau kening duluan kan? Nah, jangan juga tangan, meskipun ada pendapat yang tangan duluan, tapi kebanyakan mengatakan lutut duluan ya. Nah, ini kalau sujud perhatikan ya, lutut duluan. Asalkan jangan terjun langsung hidung duluan, nanti pesek. Nah, jadi boleh sholat itu pakai masker, betul komentar temennya. Boleh pakai masker, terutama kalau ada wabah. Tapi kalau tidak ada wabah, tidak baik menggunakan masker. Nah, tapi kalau ada wabah seperti ini, maka makruhnya itu hilang. Ya, lanjut. Tinggal 2 gambar. Nah, angkat tangan. Silakan. Langsung, jangan ragu-ragu. Kita belajar, tidak apa-apa salah. Yang penting belajar. Angkat tangan. Siapa? Ya, Mas muka. Farhan. Farhan, ya, kebahagiaan. Silakan, gambar nomor berapa? 2. Nah, bagaimana komentar Anda? Boleh menjadi makmum dengan menyimak imam dalam membawa Al-Quran asalkan tidak melebihi 3 gerakan. Nah, mantap. Jadi Farhan mengomentari gambar nomor 2. Ketika kita jadi makmum, boleh kita simak bacaan imam dengan kita membawa Al-Quran, membukanya asalkan kita jaga gerakan kita. Jangan lebih 2 gerakan, bukan 3 gerakan ya. Jadi maksimalnya itu 2. Nah, kalau udah 3, batal. Nah, misalnya kan sholat. Nah, ini mengambil itu 1. Nah, tapi kalau mengambil 1, 2, tapi kalau langsung 1. Nah, 1 terus apalagi sudah punya tanda kan, tinggal dibuka. Atau yang apa namanya, yang bergerak hanya jari. Kalau yang bergerak hanya jari itu tidak dianggap gerakan banyak. Tapi yang kalau ini ikut bergerak telapak tangan, maka dianggap gerakan besar. Ya. Nah, intinya boleh selama menjaga gerakan kita. Nih, ya, baca. Larut malam sehingga tiap hari dia selalu bangun kesiangan dan sholat subuh jika matahari sudah terbit. Ya, bagaimana pendapatmu? Ini nomor 1 ini nih, kelompok ini. Ini yang diskusikan ya. Ini. Nah, nomor 2 baca. Aswad sering diminta untuk menjadi imam sholat oleh ibunya di rumah karena selain wajah bagus atau pasif, Aswad sudah bisa membedakan baik dan buruk. Tapi Aswad masih berusia 9 tahun atau belum balik. Bagaimana hukum sholat ini? Jelaskan alasannya. Nah, ini kelompok ini yang menyelesaikannya ya. Nanti maju paparkan hasil diskusinya di depan. Ini nomor 1 diselesaikan, diskusikan. Nanti paparkan hasilnya di depan ya. Nomor 3 baca. Jadi hari ini kita sudah membahas tentang syarat sah sholat, syarat wajib. Ini semua sudah terpenuhi syarat wajib sholat. Rata-rata sudah balik. Jangan ada lagi yang meninggalkan sholat. Kan tadi sudah dibaca hadisnya ya. Kalau baik sholatnya, baik pula amal yang lain. Nah, jadi sholat itu yang pertama kali nanti akan dihisab. Sholat itu tempat wadah amal-amal kita yang lain. Nanti sedekah, zakat, amal-amal yang lain itu ditampung oleh ibadah yang namanya sholat. Tapi kalau sholatnya bocor, bagaimana menampung pahala-pahala yang lain? Jadi jangan sampai menyepelekan tentang sholat.
Sholat, jaga ya baik-baik ya. Ya demikian para santri, mudah-mudahan semuanya jadi anak yang soleh. Selamat dunia akhirat, bisa membuat orang tuanya menangis karena bahagia. Maksudnya menangis karena melihatnya bahagia, sukses. Ya, mudah-mudahan saya doakan semuanya jadi anak-anak yang soleh semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita sama-sama tutup dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.